Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih enak belajarnya, mari kita cek kebersihan dulu. Dimulai dari kebersihan di sekitar tempat duduknya. Silahkan dicek dulu. Ruang mejanya, samping sudah bersih. Sudah bersih? Oke, selanjutnya kita cek kerapian baju kita. Silakan semuanya berdiri. Jadi dicek. Sudah rapi? Sudah. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita mulai dulu dengan baca doa. Tapi hari ini yang memimpin doa adalah siswa atau anak ibu yang datang awal tadi pagi ibu lihat. Yang ibu lihat tadi datang pagi sekali itu adalah Angga. Silakan Angga, pimpin kawannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa, mulai. Baik Angga, terima kasih. Selanjutnya ibu absen dulu ya hari ini. Hari ini masuk semuanya? Masuk, Bu. Oke, selanjutnya untuk menanamkan nilai rasa cinta tanah air, mari kita bernyanyi lagu Halo Halo Bandung. Semuanya diperhatikan tangan ibu ya. Kita nyanyi bersama. Ya. Sebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan lagi kembali materi pelajaran kita hari Senin lalu. Ibu sudah bilang suruh belajar kembali mula-mula, masih ingat dah? Sekarang Ibu tanya ya. Semuanya siap-siap. Ibu ajukan pertanyaan. Coba pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif. Rami. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Iya, bagus sekali Rami. Ini hadiah untuk Rami. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara perkembangbiakan generatif tumbuhan? Coba Aura. Meletakkan nyatu jantungnya serbuk sari
dari Kepala PT. Iya benar Aura. Ini hadiah untuk Aura. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif? Silakan Fauzi. Padi, jagung, nangka. Ya, bagus sekali Fauzi. Baik, jadi benar ya anak-anak tadi bahwanya perkembangbiakan generatif tumbuhan itu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kemudian caranya yaitu melekat atau jatuhnya serbuk sari ke kepala petik, dan contohnya adalah bisa padi, mangga, jagung, dan juga kelapa. Nah, selanjutnya anak-anak hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan vegetatif alami dan menentukan ide pokok teks laporan. Nah, setelah sekalian selesai melaksanakan kegiatan ini, Ibu harapkan kalian nanti dapat mencirikan cara perkembangbiakan vegetatif. Kemudian kalian bisa membandingkan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan generatif tumbuhan, dan kemudian nanti kalian akan membuat satu laporan tumbuhan, pengelompokan tumbuhan, dan nanti juga kalian akan menentukan ide pokok pada satu bacaan. Oke, selanjutnya Senin lalu Ibu juga sudah pesan kepada kalian untuk belajar di rumah mengenai pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Nah, hari ini kita pretest ya, kita tes mengecek kemampuan awal kalian dulu. Baik, selanjutnya ini ada soal pretest. Silakan Ira dibagikan ke temannya. Baik anak-anak, sudah dapat soalnya semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Baca perintah soalnya, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, tidak dikumpulkan. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan perintahnya? Sudah. Kalau sudah, semuanya dikumpulkan. Kasih ke Ibu. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu yang pertama kita akan menonton video pembelajaran tentang cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Kemudian kita bermain kartu. Kemudian kita membaca teks laporan. Kemudian kita berdiskusi kelompok mengenai masalah. Dan kemudian kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, agar pembelajaran kita terarah, kita kontrak pembelajarannya. Yang pertama, tidak boleh ribut di kelas. Ya, yang kedua, jika ingin bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian, jika Ibu bertanya, tidak boleh rebutan. Tapi nanti Ibu panggil satu orang untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, jika ada siswa yang melanggar, maka akan mendapat hukuman. Dan jika dapat mematuhi peraturan akan mendapatkan hadiah. Bisa enggak ya? Bisa, Bu. Baik. Biar pelajarannya lebih semangat, kita explain dulu. Kita tepuk jari. Masih ingat ya? Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk jari 6. Ayo kawan-kawan, belajar bersama. Baik.
ini ada beberapa masalah yang akan nanti kita cari pemecahan masalahnya bersama-sama dengan cara berdiskusi. Kemudian ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan untuk masalah yang pertama, yaitu yang pertama, apa dampak serangan hama pada perkembangbiakan tanaman tebu? Kemudian yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengendalian hama tumbuhan? Nah, untuk masalah yang kedua, ini apa dampak berita hoax bagi masyarakat? Kemudian bagaimana cara masyarakat untuk mengatasi berita hoax? Jadi ini nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok mencari masalahnya. Nah, ini ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, kalian sudah tahu kelompoknya masing-masing ya. Kelompok yang pertama ada Halim, Angga, Aura, Sagita. Kemudian kelompok 2 ada Rahmi, Tria, Sinta, Dewi. Kemudian kelompok 3 Ira, Febri, Fauzi, Ulfa. Kelompok 4 Safik, Ulan, Dia, dan Lim. Kemudian kelompok 5 ada Vini, Zainul, Seli, Rafael, dan Rido. Nah, kelompok ini nanti akan berdiskusi bersama-sama memecahkan masalah kemudian mengerjakan KPD. Baik anak-anak, untuk memulai materi kita yaitu tentang vegetatif, tumbuhan. Ibu ada membuat 1 buah tumbuhan namanya. Ini tumbuhan apa? Ya, bawang bombay. Nah, ibu minta salah satu siswa untuk ke depan mencoba membuka bawang bombay ini. Silakan, Febri. Coba dilihat dulu nih. Ceritakan ibu apa yang ada di bawang bombaynya. Oh, akar serabut. Ya, akarnya serabut. Kemudian coba ini dibuka. Oh, isinya berlapis dan berair. Ya, ada airnya. Ya, silakan ibu. Terima kasih, Febri. Baik anak-anak, jadi ini adalah satu tumbuhan, salah satu contoh tumbuhan ini adalah bawang bombay. Bawang bombay ini memiliki akar serabut. Kemudian bawang bombay juga berlapis-lapis. Ini tadi sudah dibantu oleh temannya, berlapis, dan berair. Ada airnya, kalau kita pegang ini ada airnya. Nah anak-anak, tumbuhan akar serabut kemudian berlapis-lapis dan berair ini merupakan salah satu ciri cara berkembang biak tumbuhan dengan cara. Coba Rafi. Umbi lapis. Ya, umbi lapis. Bagus sekali ya, berarti sudah belajar di rumah. Lihat-lihat tumbuhannya. Selanjutnya, nah ini tadi yang kita lihat bawahnya ini adalah tumbuhan umbi lapis. Dia memiliki akar yang serabut. Coba anak-anak sudah di depan. Kemudian dia juga berair. Umbi lapis menyimpan cadangan makanan berupa air. Maka ini adalah merupakan ciri-ciri cara berkembang biak tumbuhan dengan cara umbi lapis. Nah, untuk kalian biar lebih paham, mari kita lihat simak video pembelajaran berikut. Kalian siapkan juga pulpen bukunya untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam video. Nanti kalau yang tidak dipahami silakan langsung ditanya sama ibu. Siap ya? Siap. Perhatikan videonya. Vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama ada tunas. Nah, tunas ini bisa kita artikan sebagai tanaman yang muncul dari tanah. Biasanya berasal dari akar atau batang tanaman induknya. Contohnya pisang, atau bisa juga terjadi pada bambu, kemudian pada tanaman palem merah yang ada di sini, atau ini sering juga disebut sebagai pohon pinang-pinangan. Kemudian ada tanaman tebu. Terus ada yang nanti disebut sebagai umbi batang. Umbi batang. Nah, ini umbi batang. Umbi batang ini sebenarnya adalah bagian batang dari tanaman yang mengalami pengembungan karena dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Karena letaknya di dalam tanah, maka sering disebut sebagai umbi. Nah, contoh tanaman yang berkembang
biak dengan ubi batang itu adalah kentang dan ubi jalar. Tentang umbi jalar, Karena umbi batang. ubi batang ini bisa kita gunakan untuk mengembangbiakkan tanaman, maka tanaman kentang kalau mau ditanam itu nggak perlu pakai biji, cukup kita tanam kentangnya di dalam tanah. Nanti akan muncul tunas, Beberapa waktu akan tumbuh menjadi tanaman kentang yang baru, sehingga nanti akan menghasilkan kentang lagi, ubi kentang lagi di bawahnya. Kalau mau ditanam, ya tinggal ambil lagi ubinya ini dan masukkan ke dalam tanah. Kemudian ada yang disebut sebagai rizoma. Rizoma pada dasarnya adalah bagian batang berluas-luas dan tumbuh horizontal di dalam tanah, juga di dalam tanah. Contohnya pada tanaman jahe. Jadi bagian yang mengembung di dalam tanah ini sebenarnya adalah bagian batangnya dan bisa kita gunakan untuk mengembangbiakkan jahe. Selain pada jahe, rizoma ini juga ada pada lengkuas. Yang kiri ini lengkuas, yang kanan ini jahe. Apa bedanya? Secara fisik, lengkuas itu terlihat lebih besar, ukurannya lebih besar daripada jahe. Terus rizomanya akan lebih keras dan kaku, susah dipotong. Sementara jahe lebih lunak dan lebih mudah dipotong. Kemudian ada namanya nanti umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis itu adalah bawang, bisa bawang merah ataupun bawang bombay atau bawang putih. Nah, kalau seandainya bawang ini kita potong, maka di dalamnya kita akan melihat kontur berlapis-lapis. Makanya disebut sebagai umbi lapis. Nah, umbi lapis ini sebenarnya adalah modifikasi dari daun yang tersusun rapat dan menebal. Fungsinya sebagai cadangan makanan bagi tanaman bawang. Umbinya ini daun, yang tumbuh nanti ke atas itu juga daun. Jadi batang bawangnya ada di mana? Batang bawangnya itu nanti ada di pangkal umbinya ini. Kalau pada bawang bombay yang dipotong dua ini, bagian yang putih di pangkal ini yang memadat, ini yang batang bawang sebenarnya. Untuk menanam bawang, kita akan pakai biji, kita tinggal tanam umbinya, nanti akan tumbuh menjadi tanaman bawang yang baru. Kemudian ada yang namanya stolon atau geragi. Stolon ini itu ada pada tanaman stroberi contohnya. Yang mana yang kita sebut stolon? Stolon itu nanti batang yang menjalar di atas tanah. Ini yang nanti kita sebut stolon. Pengertiannya batang tanaman yang menjalar di atas tanah. Bagian ini yang kita sebut dengan stolon. Dia menjalar, kemudian pada ruas batangnya nanti akan muncul akar, sehingga tumbuh menjadi tumbuhan stroberi yang baru. Kalau stolonnya ini kita potong, ya ini akan tumbuh dengan sendirinya. Selain pada stroberi, stolon juga ada pada tumbuhan rumput-rumputan. Nah, yang menjalarnya ini yang disebut sebagai stolon. Baik anak-anak, tadi kalian sudah bersama-sama menonton video pembelajarannya. Sekarang kita tanya jawab mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk yang pertama, tunas. Nah, berdasarkan video tadinya, tumbuhan yang berkembang biak secara tunas memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya. Coba Vini. Tunas, Bu, bagian tumbuh yang baru muncul dari atas permukaan tanah. Iya, lalu apa contohnya? Tebu, pisang, dan bambu. Ya, bagus Vini. Selanjutnya adalah dengan cara berkembang biak dengan cara umbi batang. Nah, coba jelaskan ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang. Ira. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah, digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Ya, bagus Ira. Selanjutnya apa contohnya Ira? Ubi jalar dan kentang, Bu. Iya, bagus. Baik anak-anak, dari kegiatan kita menonton video tadi, maka dapat kita pelajari bahwanya berkembang biak secara vegetatif itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada tunas,
umbi lapis, umbi akar, umbi batang, kemudian rizoma, dan ada spora. Spora ini inti sel yang berubah menjadi alat perkembangbiakannya. Contohnya ada tanaman paku, kemudian ada lumut. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang ini ciri-cirinya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang digunakan untuk menyimpan akar cadangan makanannya. Anak-anak, ini Ibu sudah siapkan kartu, 2 jenis kartu ya, satu tentang generatif dan vegetatif, cara berkembangbiaknya. Kemudian yang satu lagi adalah contoh dari perkembangbiakan itu sendiri. Nah, jadi yang pertama nanti kalian satu-satu maju ke depan berdasarkan absen ya. Absen yang pertama dulu yang maju, nanti ditempel di papan tulis. Untuk kartu yang pertama dulu, cara perkembangbiakannya. Dilihat kartunya masuk di kelompok vegetatif apa kelompok generatif. Siap ya? Ya. Baik, selanjutnya yang nanti absen yang kedua langsung siap-siap, jadi tidak terlalu lama. Baik, silakan garis yang pertama dulu, langsung diambil, langsung cocokkan, tempel di mana. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah untuk mengelompokkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Silakan dari kelompok baris yang ini. Dicek, baca dulu itu masuk kelompok mana. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya baik, terima kasih. Terima kasih ya anak-anak. Nah, selanjutnya mohon semuanya perhatikan dulu di depan. Kita lihat ini sudah benar ya. Jadi pengelompokan vegetatif ini ada umbi batang, umbi lapis, kemudian ada spora, akar tinggal, tunas, geragih, umbi lapis. Sementara pengelompokan umbi generatif di sini ada penyembuhan dan tumbuhan. Masing-masing contohnya ada umbi generatif, ada kelapa, jagung, jeruk, kemudian ada mangga, padi. Sedangkan kelompok vegetatif ini ada umbi jalar, kemudian ada singkong, paku, tumbuhan paku, kunyit, kemudian ada stroberi, bawang-bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kemudian untuk tunas ada tebu, pisang, dan juga bambu. Baik anak-anak, ini sama juga halnya nak seperti kita dalam keluarga. Misalnya kita kan punya beberapa saudara. Nah, setiap saudara itu kan punya ciri-ciri khasnya masing-masing. Misalnya kakak kita rambutnya panjang, kemudian kulitnya putih, bersih. Nah, kemudian abang kita lagi ciri-cirinya. Kakak yang satunya rambutnya pendek, rambut keriting. Nah, sama halnya dengan dalam perkembangan ini punya ciri-cirinya masing-masing. Jadi yang umbi lapis punya cirinya masing-masing. Misalnya kulitnya berlapis-lapis, kemudian berair, kan masing-masing punya ciri khasnya. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video bersama-sama bermain lempar kartu, maka saatnya kita untuk mengerjakan latihan berdasarkan video tadi. Ini Bu ada lembar tugas, silakan kalian kerjakan ya.
Silakan Sherry dibagikan ke temannya. Tanaman yang kalian tonton tadi ya dimasukkan ke dalam tabelnya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah. Akhirnya kita mempresentasikan hasil dari kerjaan kalian. Nanti Ibu panggil satu-satu untuk mempresentasikan ke depan ya. Yang Ibu panggil namanya di depan, silakan dibacakan hasil jawabannya di depan. Baik. Untuk presentasi yang pertama, Ibu persilahkan Nur Halim. Silakan laporkan hasil pengamatannya dari yang pertama. Nama tumbuhan. Yang pertama singkong, kedua ubi jalar, ketiga kentang, 4 bawang bombay, 5 bawang merah, 6 bawang putih, 7 pisang, 8 bambu, 9 jagung, 10 mangga. Yang berkembang biak secara vegetatif alami. 1 singkong, 2 ubi jalar, 3 kentang, 4 bawang bombay, 5 bawang merah, 6 bawang putih, 7 pisang, 8 bambu. Yang berkembang biak secara generatif adalah yang pertama jagung dan yang kedua mangga. Iya, bagus, terima kasih. Selanjutnya Ibu panggil untuk mempresentasikan Rami, silakan. Satu singkong, 2 nama tanaman. 1 singkong, 2 ubi jalar, 3 tebu, 4 kunyit, 5 kentang, 6 stroberi, 7 jeruk, 8 kelapa, 9 mangga, 10 pisang. Yang berkembang biak secara vegetatif alami. 1 singkong, 2 ubi jalar, 3 tebu, 4 kunyit, 5 kentang, 6 stroberi. Yang berkembang secara generatif. 1 mangga, 2 kelapa, 3 jagung, 4 padi, 5 jeruk. Ya, bagus. Selanjutnya Ibu panggil Sherry. Nama tanaman. 1 singkong, 2 ubi jalar, 3 stroberi, 4 kelapa, 5 jagung, 6 mangga, 7 jeruk, 8 padi, 9 bawang bombay, 10 pisang. Berkembang biak secara vegetatif alami. 1 singkong, 2 ubi jalar, 3 stroberi, 4 bawang bombay, 5 jeruk, 6 bambu, 7 kunyit. Berkembang biak secara generatif. 1 kelapa, 2 jeruk, 3 mangga. Baik, terima kasih Sherry. Ya baik anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hasil tugas kalian tadi, maka selanjutnya kita lihat ini ada satu gambar. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian menemukan yang namanya tumbuhan, ya kan? Misalnya ada tanaman tebu yang banyak sekali ditanam di masyarakat sekitar sekolah kita. Nah, adapun manfaat dari tebu itu adalah sebagai bentuk apa? Coba, Ria. Tebu, Bu. Ya, bagus.
Nah, anak-anak, tapi dalam kehidupan kita, tanaman tebu ini bisa saja mendapat masalah. Misalnya, coba dilihat di slide PowerPoint-nya. Nah, ini tebunya diserang oleh hama. Nah, coba diperhatikan bagaimana kondisi tebu tersebut. Nah, anak-anak, ini ada dua soal yang akan kita diskusikan nanti berkelompok. Nah, kalian diskusikan apa dampak serangan hama pada tumbuhan tebu ini, dan kemudian apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengendalian hama. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kita berdiskusi? Bisa. Kalau begitu, kalian posisikan dengan kelompok yang ibu bagi di awal tadi. Kelompok 1 berkumpulan kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5 membentuk kelompok diskusi. Silakan susun dulu bangkunya, kita buat kelompok. Baik anak-anak, kalian sudah berada dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD pemecahan masalah. Silakan kalian diskusikan cara menyelesaikannya, juga sudah ada di lembar kerjanya. Silakan diskusikan. Tulis dulu nama kelompoknya masing-masing. Ya, baru perhatikan ini. Apa nih? Diserang hama Bu. Diskusikan nih. Terus nanti ini apa dampak serangan hama? Misalnya ini. Nah, kemudian ini kita diskusikan. Apa dampak bagi tumbuhannya kalau diserang hama? Sini, coba yuk sama-sama diskusikan. Ini dampaknya bagi aku, bagi tumbuhan. Silakan nanti siapa yang nyatet nih? Sini. Ini udah ketemu? Jadi pada ketemu ini? Hah? Kamu udah ketemu? Selanjutnya silakan hasil pengamatan kalian. Silakan tulis di poin 1. Ini manusia ini. Nah, tulis di sini. Dari tebunya, dampak apanya dari bagi tubuh tumbuhan tadi bisa ngapa? Diskusikan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dalam suatu teks bacaan. Nah, dalam setiap teks laporan itu memiliki ide pokok, tapi ide pokok itu menyebar dalam setiap paragrafnya. Kemudian, untuk mencari ide pokok kita mempunyai langkah-langkahnya. Ada 3 langkah untuk mencari ide pokok. Nah, coba sekarang Ulan. 1. Membaca isi braga dengan bersama. 2. Menemukan ide pokok kalimat utama dan penjelasannya. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Ya, baik, bagus Ulan. Ide pokok memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cirinya adalah mengandung inti permasalahan dari sebuah paragraf. Lalu, dia memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian yang ketiga, ide pokok dinyatakan secara jelas, tidak berbelit-belit. Nah, anak-anak ibu, kalian kan sudah lihat, sudah tahu nih langkah-langkah mencari ide pokok dan ciri-cirinya. Kemudian dari langkah-langkah dan ciri-cirinya itu, maka kita dapat menentukan arti dari ide pokok itu sendiri. Nah, coba apa sih ide pokok itu? Ya, coba Alim. Inti permasalahan
olahan, Bu. Iya, bisa ya. Jadi tadi jawaban temannya bisa benar ya, karena ide pokok itu bisa juga sebagai ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, sekarang Nak, coba kita tentukan ide pokok dalam bacaan berikut. Nah, ini kita bacanya gantian. Dari kelompok sana satu baris sampai titik dibaca nanti gantian keliling seperti biasa sebelah kanan. Siap? Kita baca. Nah, langkah-langkah menentukan ide pokok kan kita harus baca dulu nih. Nah, sekarang kita baca dulu dengan seksama dengan suara yang nyaring. Silakan Zainul dimulai. Makanan olahan dari singkong. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Makanan olahan dari singkong. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Ya, lanjut kelompok 4. Di wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Iya. Lanjut ke paragraf yang kedua disambung kawannya. Selain dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Misalnya daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Tersebut dikenal dengan nama getuk. Bahan utama getuk adalah singkong. Cara membuat getuk tidak sukar. Pertama-tama singkong dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya singkong direbus hingga matang. Setelah itu tambahkan gula dan garam, lalu haluskan. Setelah itu getuk dapat disajikan dengan disertai parutan kelapa. Iya, baik. Kalian sudah baca bersama-sama ya. Nah, sekarang coba kita lihat paragraf yang pertama terlebih dahulu. Kan ide pokok kan ada 3 cara. Yang pertama kita baca dulu teksnya. Yang kedua kita akan menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kita lihat dulu paragraf yang pertama. Nah, singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Kita lihat ini para kalimat yang pertama. Kemudian pada kalimat kedua, apakah kalimat kedua ini menjelaskan pada kalimat yang pertama? Ya, jadi ini singkong. Kemudian juga singkong. Kemudian hampir setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Berarti kalimat yang lainnya merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Berarti anak-anak kalimat utamanya berada di kalimat yang pertama. Kalian sambil catat ya, dicatat. Kalimat pertama, Ibu sambil copy di sini, kalian catat. Nah, berarti kalimat pertamanya ini ide pokoknya berada di kalimat pertama. Berarti ide pokok untuk paragraf ke-1 adalah, coba teriak. Singkong. Apa lagi nak? Ayo, paragraf pertama ide pokoknya adalah Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Iya, benar. Jadi ini kita catat sama-sama, kalian catat di bukunya. Jadi ini merupakan kalimat utama yang berisikan ide pokoknya. Jadi ide pokoknya kalimat pertama adalah singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah dapat nih ide pokok yang pertama, paragraf pertama. Sekarang kita tentukan ide pokok paragraf kedua. Siap-siap ya? Siap, Bu.
Kalimat utama itu kan bisa terletak di awal kalimat, di akhir kalimat, bisa juga di tengah-tengah. Sekarang paragraf yang kedua kita perhatikan sama-sama. Selain dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa daerah, di Indonesia singkong diolah menjadi kue dan bahan tradisional daerah tersebut. Nah, kemudian untuk kalimat keduanya, apakah juga menjelaskan kalimat yang pertama? Misalnya daerah Jawa Timur terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kue tersebut dikenal dengan nama getuk. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah, coba Febri. Selain dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Iya, baik. Ini Bu catat kembali. Ini sudah benar ya. Jadi informasi yang pertama merupakan ide pokok paragraf yang kedua. Lanjut ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Paragraf ketiga, maka ide pokoknya adalah Ira. Bahan utama getuk adalah singkong. Ira bisa menentukan bahwa bahan utama getuk adalah singkong, itu adalah ide pokoknya. Karena kalimat yang lain lebih jelas Bu. Iya, jadi benar ya nak ya, kalimat yang lain itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Jadi ide pokoknya berada di kalimat yang pertama. Oke, nah ini anak-anak, kemudian dari ide pokok yang tadi kita cari, kita tentukan setiap paragraf kita akan mencari kesimpulannya. Nah, kesimpulan teks adalah ikhtisar atau inti dari suatu teks. Nah, langkah-langkahnya ada 3 cara. Yang pertama, membaca teks laporan. Yang kedua, menemukan informasi penting. Tadi yang penting kan ide pokok udah kita temukan. Tadi kita udah baca, kemudian kita udah temukan informasi yang penting. Kemudian kita menghubungkan semua informasi yang kita peroleh menjadi satu pernyataan. Jadi satu kalimat itu kita jadikan. Jadi dari ide pokok tadi kita jadikan satu. Jadi intisari. Jadi intisar atau pendapat akhir dari suatu teks. Nah ini tadi kita singkong merupakan salah satu pokok di Indonesia. Paragraf pertama kan, paragraf keduanya selain dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia, singkong tidak menjadi kue dan makanan dengan daerah tersebut. Kemudian bahan utama getuk adalah singkong. Nah, dari 3 ide pokok tersebut maka dapat kita ambil kesimpulannya. Nah, coba dipikirkan dulu, nanti Ibu panggil salah satu. Kesimpulan dari paragraf bacaan di atas adalah, coba Vini. Indonesia singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Bahan utama getuk adalah singkong. Baik ya, jadi benar ya Vini. Bisa teman-teman lihat, semuanya perhatikan Ibu. Jadi kesimpulan dari teks itu adalah singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang merupakan tadi paragraf pertama. Kemudian selain dijadikan sebagai makanan pokok, singkong dapat diolah menjadi kue dan makanan tradisional. Contohnya adalah getuk. Untuk materi ide pokok kita, memberi ide pokok dan menentukan kesimpulan, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, untuk melatih pemahaman kalian, kita mengerjakan latihan. Kita kerjakan secara kelompok, kalian berdiskusi mengerjakan latihannya, menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Ini akan dibagikan.
2. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai termasuk daratan rendah. Yang keempat, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kesimpulan, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Ya. Terima kasih ya Kak. Baik anak-anak, namun dalam kehidupan kita bermasyarakat, penentuan ide pokok ini banyak disalahgunakan dalam pembuatan berita. Misalnya ada berita yang berisi dengan hoax. Ya kan? Kalian juga kemarin ada kejadian bahwanya beritanya ada penculikan anak. Apa kalian perhatikan suatu berita di depan? Nah, ini akan nanti kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian. Apa dampak berita hoax bagi masyarakat? Kemudian bagaimana cara masyarakat untuk mengatasi berita hoax tersebut? Kalian diskusikan bersama-sama. Ibu bagikan LKPD-nya. Iya, terima kasih kelompok 4. Ya baik, terima kasih anak-anak semuanya. Jadi benar ya kalau kebu itu kalau terserang hama bisa menyebabkan
mengomentari masalahnya. Ini Ibu pilih secara acak ya. Nanti kelompoknya yang Ibu panggil nanti mewakili silakan maju ke depan. Kemudian nanti yang misalnya yang terpanggil ada kelompok 5, berarti yang mengomentari kelompok 1, yang kelompok 1 mengomentari yang kelompok 2. Oke ya. Ini Ibu ambil dulu yang maju ke depan, kelompok Syafiq, Ulan, Lim dan Dian. Silakan perwakilannya. Kelompok 4 berarti siapa kelompok 5 untuk mengomentari. Oke, terima kasih kelompok 4. Lanjut kelompoknya Vini, Seli, Rido, Zainul dan Rafael. Jadi yang mewakili silakan maju ke depan. Apa dampak berita hoax bagi masyarakat? Mengakibatkan ketakutan bagi masyarakat untuk membiarkan anak pergi sekolah. Bagaimana cara masyarakat untuk mengatasi berita hoax? Mencari informasi atau kebenaran. Kesimpulan informasi mengakibatkan ketakutan bagi masyarakat untuk membiarkan anak pergi sekolah, mencari informasi atau kebenaran. Terima kasih kelompok 5. Lanjut yang mengomentari berarti kelompok 1 bagaimana? Jawaban-jawabannya? Bagus Bu. Baik, nanti Ibu ini lagi luruskan. Lanjut kelompok berikutnya. Ira, Febri, Fauzi, Ulfa. Wakilannya apa? Baik, kelompok 3 yang mengomentari kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Baik Bu, sudah bagus, sudah jelas. Iya, sudah jelas ya. Baik, selanjutnya kelompok Halim, Angga, Aura, Gita. Terima kasih kelompok 1. Sekarang mengomentari kelompok 2. Bagus, bahasanya sudah jelas dan baik. Sudah jelas dan baik-baik. Yang terakhir, kelompok terakhir, kelompoknya Rami, Tria, Sinta, dan Dewi. Silakan. Apa dampak berita hoax bagi masyarakat? Berita yang tidak benar banyak diomongkan orang. Bagaimana cara masyarakat untuk mengatasi berita hoax? Jangan mudah terpercaya. Cari informasi yang benar. Kesimpulan informasi agar terhindari dari hoax. Kita harus mencari berita yang benar dan jelas. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya yang mengomentari kelompok 3. Baik Bu, sudah jelas. Baca sudah jelas Bu. Iya, baik. Jadi semuanya sudah maju ke depan, sudah mempresentasikan. Kalian sudah berani, alhamdulillah sudah mulai berani untuk mengungkapkan pendapatnya di depan. Jadi anak-anak, dampak berita hoax bagi masyarakat ini, berita hoax itu kan tidak benar. Jadi kalau berita yang tidak benar itu tersebar, maka akan menimbulkan rasa takut masyarakat kan, rasa was-was. Kemudian bisa jadi fitnah. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Maka kita tidak boleh mudah terpercaya. Kemudian kita juga harus mencari informasi yang benarnya seperti apa. Siap ya, Nak? Siap Bu. Baik. Nah, selanjutnya kita udah selesai kelompoknya. Kemudian kursinya kembalikan seperti semula yang di awal. Baik anak-anak, kalian sudah belajar tadi. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar tadi? Senang. Nah, bagaimana yang kalian senangi? Coba, kami yang mana senangnya? Bagian mana tadi kegiatannya? Menempel kartu dan melihat video. Ya, menempel kartu video. Ada lagi yang lain? Coba, Febri. Yang mana yang paling sukai? Menempel kartu juga. Baik, kalau Aura menempel kartu. Baik, anak-anak, tadi yang kita pelajari adalah Halim Tentang generatif atau vegetatif alami. generatif vegetatif alami. Ada lagi yang lain? Ini Bawang Bu, ya, lapis. ya, bawang merupakan bumi lapis. Ada lagi yang lain?
Ira. Pokok pisang Bu, tunas. Iya, pokok pisang adalah tunas. Kemudian Buahan. Sapi, padi, Tumbuhan. pembuahan. Ya, bagus ya. Menentukan ide pokok Bu. Dia Menentukan ide pokok. iya menentukan ide pokok. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada tunas, umbi akar, umbi batang, akar tinggal. Kemudian ada tunas, rizoma. Dan kemudian kita telah menentukan ide pokok dari suatu paragraf di mana ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Baik anak-anak, mengecek pemahaman kalian. Hari ini kita akan melaksanakan tes formatif. Silakan nanti kalian kerjakan.
puasa 2 menit lagi. bagian nomor 2 yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk mencadang makanan. Ada yang bingung, ada yang banyak isi umbi akar, ada yang umbi batang. Nah ini nak, perbedaan umbi batang sama akar. Kalau batang itu dia batangnya menjalar di tanah, di dalam tanah. Nah kalau umbi akar ini, umbi akarnya tuh mengembang, akarnya tuh mengembang
kayu itu kan akar. Kalau dia masih muda tuh nak, itu tuh kayu tuh akar, masih akar. Coba kalau kalian cabut pucuk ubi, tahu kan pucuk ubi kan? Nah, pucuk ubi itu kalau masih belum matang, belum lama, kalau dicabut itu tidak ada bijinya, dia semacam akar aja. Dan nanti makin lama dia menyimpan makanan dalam tanah itu, kemudian baru jadi dia membesar, jadi akar itu membesar, baru membentuk umbi. Itu namanya umbi akar. Kalau umbi batang itu lain lagi. Baik, nah tapi keseluruhan nilai kalian semuanya sudah di atas KKM, jadi kelas kita tuntas semuanya. Baik, jadi nak, ya karena kita sudah selesai semua, baik kita melaksanakan kegiatan pengayaan. Kita ini mengerjakan map mapping, membuat map mapping itu tentang vegetatif tumbuhan. Kerjakan ya. Ya. Baik, karena kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa, dipimpin kembali oleh teman